Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi filsafat pendidikan mengenai perennialisme. Banyak sekali aliran-aliran atau paham-paham filsafat pendidikan seiring dengan perkembangan zaman dan seiring pemikiran para filsuf sekarang ini. Salah satunya adalah perennialisme. Nah, yang pertama-tama, apa itu perennialisme? Jadi, apa itu perennialisme? Perennialisme adalah suatu paham atau suatu aliran yang muncul pada awal abad ke-20 sebagai regresi dari gerakan progresif Amerika Serikat. Perennialisme juga bisa disebut suatu aliran yang regresif, yaitu dengan menengok pada zaman Yunani kuno dan abad pertengahan di Eropa yang menghasilkan nilai-nilai abadi, atau juga bisa disebut nilai perennial. Nah, nilai-nilai tersebut tidak boleh ditinggal karena akan selalu diperlukan di dalam dunia pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia itu sendiri. Seperti aliran-aliran lainnya, perennialisme juga memiliki beberapa landasan. Salah satunya adalah landasan ontomologis. Landasan ontomologis atau ontomologis perennialisme adalah paham berdasarkan paham Aristoteles yang mengatakan bahwasannya manusia adalah makhluk rasional atau anima rasional. Landasan ontomologis juga mengatakan segala sesuatu seperti manusia dan benda memiliki esensinya, di samping adanya aksidensinya, di mana aksensi lebih diutamakan daripada aksidensinya. Landasan ini juga mengatakan segala suatu unsur memiliki potensialitas yang dapat berubah menjadi aktualitas. Misalkan itu contohnya adalah api. Seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia tidak bisa menciptakan api. Namun dengan potensinya, dia bisa menciptakan api dari barang-barang substansi. Seperti itu adalah kayu yang dapat digesekkan lalu menjadi api. Contoh lainnya adalah seperti api tersebut. Api tersebut juga memiliki nilai potensialitas, yaitu sebagai sumber energi, namun juga memiliki potensi sebagai sumber cahaya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari landasan ontomologis. Selanjutnya, mengenai landasan lainnya akan dijelaskan di video berikutnya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Aulia, NIM 191011322226. Ya, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan landasan perennialisme. Adapun landasan kedua dari aliran perennialisme yaitu landasan epistemologis perennialisme. Perennialisme berpandangan bahwa segala sesuatu yang kenyataan atau bersifat nyata berstandar pada kepercayaan. Adapun kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dengan benda-benda. Ya, kebenaran hakiki itulah yang akan dilanjutkan. Kebenaran hakiki yang tinggi dapat diperoleh dengan metode dedukasi. Adapun kebenaran hakiki yang tinggi itulah tertuang di dalam kajian metafisika. Sedangkan kebenaran realita khusus konkret diperoleh dengan metode induksi yang hasilnya berupa sains atau ilmu alam dan juga ilmu empiris lainnya. Konsep epistemologis perennialisme mengikuti pola pikir Aristoteles dan Thomas Aquinas. Dalam pola pikir Aquinas mengatakan manusia secara bersama-sama berhubungan dengan realita materi melalui pemahamannya. Melalui pemahaman inilah manusia secara langsung memahami objek sensasi secara individu. Pikiran manusia memberikan kekuatan menyusun konsep dari pengalaman sensori dengan abstraksi dan memilih karakter atau kualitas kehadiran objek. Ya, jadi dalam pemikiran manusia inilah yang tadinya namanya pengalaman sensori dengan abstraksi itu dapat menghadirkan kehadiran objek. Konsep itu dibentuk oleh pemikiran universalitas di mana pemikiran itu membentuk konsep-konsep pembatasan materi-materi konkret. Maka dengan itu, dengan menggunakan organisasi konsep, manusia dapat menggeneralisasikan pengalaman-pengalaman mereka dan menghasilkan tindakan yang mungkin dapat dilakukan. Seperti Aristoteles, pola Aquinas juga mengatakan bahwa aktivitas kemanusiaan tertinggi adalah ratio, melatih intelektual dan kekuatan berspekulasi.
Jadi maksudnya di sini adalah dalam aktivitas kemanusiaan yang tinggi, yang penting atau yang nomor satu itu adalah rasional. Melalui kekuatan rasional yang terbatas, manusia dapat membedakan dirinya dengan objek yang lainnya. Jadi manusia itu tahu akan dirinya sendiri atau kelemahannya. Maka keterbatasan materi dapat dipahami dengan abstraksi, universal, esensial, dan kepastian kualitas objek. Melalui berpikir atau berkonseptualisasi, manusia itu dapat mengetahui kelemahan atau kekurangan mereka dengan berkonseptualisasi, dan mereka itu kayak tahu lingkungan alam dirinya sendiri itu gimana. Melalui eksperimentasi, seni, teknologi, manusia itu dapat mentransformasi lingkungan materi. Aku ini setuju dengan Aristoteles bahwa manusia itu sangat humanis ketika berpikir sampai pada spekulasi. Jadi kesimpulannya itu penalaran memang sangat penting. Namun penalaran itu tidak mencapai kesempurnaan duniawi meskipun penalaran itu sangat tinggi. Jadi manusia tidak dapat mencapai kebahagiaan sempurna sampai ketika sesudah kematiannya. Melalui berkat Tuhan, manusia mengalami kehidupan abadi dan bersatu dengan Tuhan. Jadi penalaran memang sangat penting, tetapi kita ingat setelah ada kehidupan pasti ada kematian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rahayu. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang akan saya jelaskan adalah mengenai aksiologis perennialisme. Aksiologi perennialisme. Dalam bidang aksiologi, perennialisme memandang masalah nilai berdasarkan prinsip-prinsip supranatural, yakni menerima universal yang abadi, khususnya dalam tingkah laku manusia. Maka, manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya. Di samping itu, ada pula kecenderungan-kecenderungan dan dorongan-dorongan ke arah yang tidak baik. Tindakan manusia yang baik adalah bersesuaian dengan sifat rasional pikiran manusia. Kebaikan yang tertinggi ialah mendekatkan diri pada Tuhan. Sesudah tingkatan ini, baru kehidupan berpikir rasional. Dan landasan aksiologi perennialisme, terdapat tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk aliran perennialisme adalah filsuf-filsuf Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, dan filsuf abad pertengahan seperti Thomas Aquinas. Yang pertama adalah Thomas Aquinas. Realisme ketuhanan Thomas Aquinas memiliki implikasi penting dalam pendidikan. Sejak akhir abad pertengahan, Thomas adalah gabungan pandangan filsafat dengan pandangan Katolik klasik. Walaupun Aquinas tidak mengonsentrasikan usaha-usaha pada konstruksi teori pendidikan, tetapi filsafat pendidikan Aquinas bisa diidentifikasi dengan lembaga pendidikan Katolik. Dalam istilah klarifikasi filsafat, Thomisme merupakan satu variasi dari agama atau realisme ketuhanan. Pandangan Thomas juga mencakup prinsip-prinsip Kristiani. Thomas menerima yang pertama, eksistensi keberadaan dunia objektif dan relasi antar yang ada, independensi antara pengetahuan manusia dan keinginan hasrat manusia. Yang kedua, objek ini dapat diketahui sebagai mereka mengetahui pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kebutuhan konformitas manusia untuk realita objektif pada pikiran dan tingkah laku manusia. Adapun di sini, pendapat dari McCluskey via Gutek 1974-56 juga menegaskan basis filsafat pendidikan Katolik sebagaimana berikut.
Yang pertama, eksistensi Tuhan dapat ditunjukkan oleh akal. Manusia memiliki tujuan keberadaan dengan menguasai alam. Sebagai pribadi, manusia memiliki kebebasan dan keberadaan akal. Kesempurnaan manusia terletak pada pengetahuan dan kepemilikan kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Dan yang terakhir, jasmani manusia memberikan sebuah keterkaitan dengan alam. Jiwanya mengizinkan sebuah takdir yang mengatasi hukum, materi, dan hukum alam yang semesta. Adapun pendapat dari Cunningham, Viegutek, 1974-58, dalam Pivotal Problems of Education, dia menegaskan bahwa manusia terdiri jiwa dan raga, dengan pantas dibimbing oleh kebenaran dan akal. Filsafat pendidikan dan didikan di atas ketuhanan dapat dilihat dari tujuan khusus pendidikan dalam istilah asli, alam, takdir manusia. Keaslian manusia berasal dari Tuhan melalui tindakan penciptaan manusia alami, ditunjukkan dalam citra dan gambar Tuhan. Takdir manusia adalah kembali ke Tuhan yang menciptakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 181011332224. Saya dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan menurut preanalisme. Manusia hidup dalam lingkungan sosial dan memiliki jasmani. Manusia juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan manusia untuk menopang jasmani dan ekstensi jiwanya juga termasuk dalam kurikulum. Pandangan tentang peserta didik dan pendidik. Peserta didik diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pembangunan disiplin mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 181011332224. Saya dari Universitas Ilmu Mangkurat, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan menurut preanalisme, yang mana manusia hidup dengan lingkungan sosial dan memiliki jasmani. Manusia juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan manusia untuk menopang jasmani dan ekstensi jiwanya juga termasuk dalam kurikulum. Adapun pandangan tentang peserta didik dan pendidik. Peserta didik diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 181011332224. Saya dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan menurut preanalisme. Manusia hidup dalam lingkungan sosial dan memiliki jasmani. Manusia juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan manusia untuk menopang jasmani dan ekstensi jiwanya juga termasuk dalam kurikulum. Pandangan tentang peserta didik dan pendidik. Peserta didik diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pembangunan disiplin mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian. Saya dari Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2019, konsentrasi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan moral. Apa sih pendidikan moral itu? Pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral atau bermanusiawi. Artinya pendidikan moral adalah pendidikan yang bukan mengajarkan tentang akademik, namun non-akademik, khususnya tentang sikap dan juga bagaimana perilaku sehari-hari yang baik. Pendidikan moral juga mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Seharusnya pemerintah menyadari itu dan segera menindaklanjuti agar
mereka memahami cara mereka bersikap dengan orang lain dan membuat hati mereka lebih peka terhadap masyarakat sekitar. Pendidikan moral itu juga mengajarkan tentang perbuatan yang baik yang dilakukan seseorang, bahwa pendidikan moral merupakan aspek penting, yaitu sumber daya manusia. Seseorang yang mempunyai intelektual yang tinggi bisa saja tidak dapat berguna, sementara itu dalam kenyataan sosial menunjukkan bahwa semakin maraknya kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh peserta didik. Permasalahan moral yang terjadi di Indonesia tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena apabila dibiarkan begitu saja akan berdampak pada kemerosotan moral bangsa. Salah satunya yaitu hilangnya jati diri bangsa. Pendidikan moral itu harus lebih diterapkan lagi dalam dunia pendidikan. Permasalahan moral yang tidak hanya mengalami kemerosotan, tetapi juga menjadi perhatian pada semua kalangan, seperti orang tua dan peserta didik. Apalagi dengan adanya globalisasi yang masuk juga akan membawa kehancuran moral bangsa, seperti gaya hidup masyarakat yang konsumtif atau sering disebut dengan hedonisme. Pendidikan moral dalam pembelajaran itu sangatlah penting, karena dengan adanya pendidikan moral akan membentuk sebuah karakter yang baik dalam kepribadian mahasiswa ataupun siswa. Pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuan mengenai pendidikan moral, bagaimana bertingkah laku yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma hukum. Contohnya, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan harus mematuhi peraturan hukum yang ada. Selanjutnya, norma kesopanan. Contohnya, kita harus bersikap sopan dengan orang yang lebih tua, dan juga norma kesusilaan. Misalnya mencium tangan orang tua pada saat kita akan berpamitan. Dengan adanya penerapan pendidikan moral tersebut akan membantu para orang tua dalam membentuk karakter anak tersebut menjadi karakter yang baik. Bagaimanapun, pengetahuan tidaklah berperan penting untuk kebutuhan moralitas. Walaupun seseorang mungkin mengetahui prinsip-prinsip agama dan mungkin dapat mengetahui ibadah keagamaan, pengetahuan tidak dapat disamakan dengan kebaikan, karena pengetahuan bukan kebaikan. Hanya kepandaian manusia dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan moral. Sebagai pribadi yang bebas, manusia memiliki banyak pilihan. Melalui kebebasan berarti bahwa manusia memiliki kemampuan membingkai, menyadari, dan mengevaluasi tindakan yang menjadi pilihannya. Dalam konteks Thomistik, pendidikan moral adalah proses pembiasaan kepada pembelajar untuk mewujudkan iklim atau membuat suasana menjadi lebih baik, seperti lingkungan yang berisi model nilai kebaikan yang dapat ditiru. Thomisme menegaskan bahwa pendidikan harus membantu manusia untuk kebaikan kehidupan ketuhanannya. Thomas Aquinas mengikuti realisme yang menegaskan bahwa pembedaan karakter manusia adalah penalaran, dan bahwa pendidikan harus menyumbang sebuah kehidupan dengan intelektual yang unggul. Pendidikan yang utuh harus juga memfasilitasi setiap partisipasi aktif pada kebudayaan dan sejarah yang dimilikinya. Walaupun merekomendasikan pendidikan yang mengutamakan intelektual, Thomisme mengakui bahwa manusia adalah manipulator lingkungan alam dan pencipta kebudayaan. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Rizky Parionor, ingin menjelaskan perbedaan mengajar dan belajar menurut Thomas Aquinas. Teori pendidikan Thomistik mendefinisikan bahwa pendidikan atau edukasi didefinisikan sebagai pembentukan umum kepribadian seseorang. Pada kasus anak
Pendidikan mengarah kepada membesarkan dan mendidik secara total anak. Pendidikan merupakan proses total perkembangan manusia, mencakup lebih dari pengajaran formal, keberhasilan atau kegagalan dari pengajaran. Tergantung hubungannya pada pembentukan kepribadian utuh yang mengambil tempat di luar sekolah. Dalam konteks Thomisme, guru adalah seseorang yang memiliki pengetahuan atau beberapa keterampilan dan melalui pengajaran mentransmisikan kepada pembelajar. Artinya, seorang guru harus memiliki pengetahuan atau memiliki beberapa keahlian untuk dapat membagikan pengetahuannya. Bahasa guru. Bahasa guru adalah rangsangan atau stimulus yang dapat memberikan motivasi dan menjelaskan ilmu yang dikuasainya, sehingga murid dapat melatih inteleknya atau pemahamannya. Pengajaran adalah proses sangat verbal, di mana guru secara hati-hati memilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan prinsip-prinsip atau menunjukkan keterampilannya dalam pembelajaran. Artinya, seorang pengajar tentulah menggunakan komunikasi secara langsung atau lisan. Maka dari itu, guru harus mampu memilih kata-kata yang tepat dan sopan dalam menunjukkan pengetahuan dan keahliannya untuk siswanya. Menurut pandangan Aquinas, seorang guru harus menjadi komunikator yang terampil, seorang retorika yang halus, dan untuk berkomunikasi yang efektif, seorang guru harus memilih kata-kata yang tepat dan benar, menggunakan gaya berbicara yang pantas, dan menyeleksi contoh dan analogi yang tepat. Aquinas melihat mengajar sebagai sebuah keterampilan atau pekerjaan, sebuah sebutan untuk melayani umat manusia. Oleh karena itu, hasratnya untuk melayani guru yang baik dimotivasi oleh cinta kebenaran, cinta kemanusiaan, dan cinta Tuhan.